Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mus'ad dengan NIM 251 091131310033. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas terkait materi kardiovaskular. Jadi, materi terkait kardiovaskular ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu anatomi sirkulasi jantung. Anatomi sirkulasi jantung menggambarkan susunan struktur dan alur peredaran darah yang melibatkan organ jantung sebagai pusat dari sistem kardiovaskular. Nah, jantung itu terletak dalam mediastinum rongga toraks. Dia berada di antara paru-paru kanan dan paru kiri. Nah, di sini terlihat anatomi dari jantung itu sendiri yang berada di tengah-tengah antara paru kanan dan juga paru kiri. Jantung tersebut memiliki 4 ruang utama. Nah, di sini ada atrium sinistrum, ada atrium dextrum, lalu ada ventricle sinistra dan ventricle dextra. Nah, darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh kita itu akan dimasukkan ke dalam jantung melalui pembuluh darah yang disebut dengan vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian darah itu dialirkan masuk ke atrium dextrum. Di sini dari yang vena tadi, ini vena cava inferior, ini vena cava superior, masuk ke atrium dextrum. Lalu melalui dari atrium dextrum ini, darah dialirkan lagi ke ventricle sinistra melalui katup atrioventricularis dexter atau dikenal dengan katup atau valva tricuspidalis. Setelah masuk ke ventricle dextra atau ventricle kanan, darah dipompa lagi menuju valva atau valva pulmonalis, katup pulmonalis, menuju trunkus pulmonalis dan masuk ke paru kanan dan paru kiri. Setelah terjadi proses pertukaran gas di dalam paru, darah yang telah teroksigenasi kembali lagi ke dalam jantung melalui atrium sinistrum. Nah, di sini dia masuk melalui vena pulmonalis ke dalam atrium sinistrum atau atrium kiri. Selanjutnya, darah mengalir ke ventriculus sinister melalui valva atrioventricularis sinistra yang juga dikenal dengan katup bicuspidalis atau katup mitral. Setelah masuk ke ventricle sinistra, darah kemudian dialirkan lagi ke katup aorta. Nah, sebagai informasi tambahan, ventricle sinister memiliki ketebalan dinding miokondrium yang paling tebal atau yang paling besar. Karena fungsi ventriculus sinister ini adalah memompa darah ke seluruh tubuh melalui cabang-cabang arteri sistemik. Nah, secara fungsional, sirkulasi jantung itu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sirkulasi pulmonalis atau sirkulasi kecil yang melibatkan atrium kanan, ventricle kanan, lalu dipompa ke dalam paru tadi, lalu dari paru masuk ke dalam jantung. Itu adalah sirkulasi pulmonalis atau sirkulasi kecil yang berhubungan dengan paru. Serta sirkulasi yang satunya lagi adalah sirkulasi sistemik atau sirkulasi besar yang mengalirkan darah dari ventriculus sinister tadi, yang ini, yang kiri tadi, ke seluruh tubuh dan kembali lagi. Nah, dari setelah yang masuk dari ventricle kiri kan akan dipompa ke menuju ini tadi katup simulinaris aorta, lalu menuju aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nantinya siklus ini akan berulang kembali, darah masuk lagi ke jantung dan dipompa melalui sistem yang pulmonalis tadi, dan ini akan berulang. Lalu keseluruhan proses ini didukung oleh sistem katup jantung yang terdiri dari valva tricuspidalis, lalu ada valva mitralis, valva pulmonalis, dan valva aortae yang berfungsi menjaga aliran darah tetap unidireksional serta mencegah terjadinya regurgitasi. Dengan demikian, struktur anatomi jantung sangat berperan dalam menjaga efisiensi hemodinamika dan keberlangsungan fungsi fisiologis tubuh. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu
Patofisiologis gagal jantung kanan dan kiri. Nah, gagal jantung sendiri adalah ketidakmampuan jantung mempertahankan cardiac output yang adekuat. Tubuh merespons dengan mekanisme kompensasi aktivasi saraf simpatis dan RAAS yang menyebabkan retensi air dan penyempitan pembuluh darah. Meski awalnya membantu, respons kronis ini justru memperberat kerja jantung dan memicu perubahan struktur yang merusak atau remodeling maladaptif. Nah, untuk gagal jantung kiri, mekanismenya adalah ventriculus sinister. Nah, yang ini tadi itu gagal memompa darah ke sirkulasi sistemik atau ke sirkulasi yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh tadi. Lalu akibatnya apa? Akibatnya adalah darah menumpuk ke kapiler paru-paru. Nah, tadi karena dia kan menerima darah dari vena pulmonalis dari paru-paru, lalu karena dia tidak bisa memompa dari darah itu menumpuk di kapiler paru-parunya, sementara organ tubuh yang lainnya tuh kekurangan suplai darah. Lalu untuk klinisnya sendiri itu adalah kongesti pulmonal. Yang pertama ada edema paru-paru, sesak napas atau dyspnea, lalu ada ortopnea, rongki basah dan kelelahan akut. Nah, untuk gagal jantung sebelah kanan, mekanismenya itu adalah ventriculus dexter atau yang ini ya. Itu gagal memompa darah ke paru-paru. Jadi, setelah menerima darah dari seluruh tubuh, atrium memompa ke ventrikel kanan, tapi ventricle dexter ini tidak bisa memompa darah ke paru-paru. Akibat umumnya ini dipicu oleh gagal jantung kiri atau hipertensi pulmonal. Akibatnya adalah darah menumpuk mundur ke sirkulasi vena di seluruh tubuh. Jadi terjadi di seluruh tubuh. Lalu untuk klinisnya sendiri akan terjadi bengkak pada tungkai atau edema perifer, pembesaran hati atau hepatomegali, dan penumpukan cairan di perut atau asites, dan pelebaran vena pada leher. Itu distensi pada vena jugularis. Nah, secara klinis, kedua kondisi ini saling berkaitan dan dapat berkembang menjadi gagal jantung kongestif atau CHF, yaitu gabungan antara kongesti paru dan sistemik. Nah, kita sekarang masuk ke bagian ketiga, yakni tanda atau sign dan gejala simptom gagal jantung. Manifestasi klinis dari gagal jantung sendiri terbagi menjadi dua akibat utama, yaitu kurangnya suplai darah ke jaringan atau forward failure dan penumpukan cairan atau backward failure. Untuk yang pertama itu adalah gagal jantung kiri, yang seperti saya jelaskan tadi adalah gagalnya ventrikel kiri untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gejala yang pertama atau gejala subjektif itu adalah sesak nafas pada saat beraktivitas, saat berbaring, atau ortopnea, lalu atau terbangun mendadak pada malam hari atau PND. Batuk bisa kering atau berdahak, berbusa, lalu serta tubuh ini terasa cepat lelah dan lemah. Lalu tanda yang objektif sendiri atau ini adalah terdengar suara rongki basah pada paru, laju napas menjadi cepat atau kita kenal dengan istilah tachypnea, dan kebiruan pada kulit atau cyanosis akibat jantung kurang oksigen. Untuk gagal manifestasi klinik atau tanda yang kedua untuk gagal jantung sebelah kanan, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa gagal jantung sebelah kanan itu akibat ventrikel kanan ini tidak bisa memompa darah ke paru-paru. Untuk gejala subjektifnya itu kaki menjadi bengkak, perut menjadi terasa penuh, kenaikan berat badan tiba-tiba karena penumpukan cairan akibat darah dari vena tadi itu tidak bisa atau kembalinya terbulik gitu. Nah, gara-gara ventrikel kanan ini tidak bisa memompa ke paru-paru. Bisa juga disertai dengan mual atau hilang nafsu makan. Untuk tanda objektifnya sendiri ada terjadi pembukaan vena di leher atau distensi pada vena jugularis, lalu pembesaran organ hati yang dikenal dengan istilah hepatomegali, penumpukan cairan di perut atau asites, dan bengkak pada area tulang kering dengan istilah edema pretibial. Baik, lanjut ke bagian yang selanjutnya. Untuk bagian keempat ini kita akan membahas terkait mekanisme terbentuknya suara jantung. Jadi suara jantung itu bukan sekedar bunyi benturan antar daun katup yang menutup, melainkan hasil getaran mekanik dari struktur jantung, yaitu katup, otot, dan korda. Lalu darah dan dinding pembuluh akibat perubahan tekanan serta aliran darah yang mendadak. Untuk suara jantung satu atau yang biasa didengar dengan suara loop, waktunya itu terjadi pada saat awal sistol atau kontraksi ventrikel. Suara ini dihasilkan dari menutupnya katup atrioventricularis, yaitu atrium dari katup mitral yang ini bicuspid dan katup tricuspid yang sebelah kanan. Jadi kedua katup ini menutup, maka terjadilah suara loop atau S1. Mekanismenya sendiri adalah tekanan ventrikel ventrikel di sebelah kiri, tekanan ventrikel
baik kiri maupun kanan itu melampaui tekanan dari atriumnya. Ini sama ya antara kanan dan kiri. Lalu menyebabkan penutupan mendadak katup atrioventrikular yakni mitral dan trikuspid. Dari sumber getarannya itu timbul dari tegangan mendadak pada korda tendinae, otot papilaris, dinding ventrikal, dan turbulensi awal darah yang akan disemprotkan. Jadi sumber getarannya berasal dari yang tadi itu, semuanya saya sebutkan, frekuensi suaranya rendah hingga sedang. Berikutnya untuk suara jantung 2 atau S2 dengan dikenal dengan suara dup, itu terjadinya adalah awal diastol atau relaksasi dari ventrikel ini. Kalau yang suara satu tadi gara-gara ventrikelnya itu ini berkontraksi. Lalu yang kedua ini tekanan ventrikelnya turun di bawah tekanan pembuluh darah besar atau aorta, menyebabkan penutupan mendadak katup simedunar baik aorta maupun pulmoner. Lalu yang ini tadi untuk aorta, katup aorta, ini adalah katup untuk pulmoner. Lalu sumber getarannya ini timbul dari tarahannya atau deselerasi aliran darah secara mendadak oleh katup yang menutup dan pantulan dinding aorta atau pulmonalis. Frekuensinya lebih tinggi dari S1, dapat terjadi pemisahan atau splitting fisiologis A2 dan P2 saat menarik nafas. Lalu untuk suara jantung 3 atau S3 itu adalah waktunya pada saat awal diastol, fase pengisian cepat ventrikel. Mekanismenya darah dari atrium mengalir deras dan menghantam dinding ventrikel. Klinisnya ini bersifat fisiologis pada usia muda yang ventrikelnya itu masih elastis. Lalu pada orang dewasa ini bersifat patologis dan menandakan kelebihan volume ataupun gagal jantung. Lalu ada suara jantung 4 atau S4, waktunya itu adalah pada akhir diastol, tepat sebelum suara jantung 1 atau S1 saat atrium berkontraksi. Mekanismenya adalah atrium memompa darah tambahan masuk ke dalam ventrikel yang sudah kaku, yaitu penurunan compliance. Klinisnya ini bersifat patologis, menandakan kondisi seperti hipertrofi atau penebalan ventrikel yang getarannya itu sangat rendah dan butuh teknik khusus untuk didengar. Baik, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Itu bagian kelima, itu kita akan membahas murmur patologis pada insufiensi dan stenosis katup. Nah, untuk konsep dasar sendiri dari murmur patologis itu kita harus mengenal untuk aliran normal. Ini yang itu adalah alirannya normal, bersifat laminar, mulus, searah, dan tidak bersuara. Lalu untuk aliran yang patologis itu adalah perubahan struktur katup, bisa jadi kaku, kalsifikasi, atau tidak menutup rapat, yang menyebabkan aliran darah menjadi turbulen atau berpusar. Turbulensi inilah yang menghasilkan getaran dan terdengar melalui stetoskop sebagai bunyi murmur. Nah, untuk murmur yang kita bahas lagi untuk murmur pada stenosis katup atau penyempitan. Nah, terjadi karena darah dipaksa melewati orifisium atau celah katup yang menyempit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, yang pertama itu ada stenosis aorta, terdengar pada saat fase sistol, yaitu pada saat ventrikel kiri memompa darah ke aorta. Memiliki pola suara crescendo, atau decrescendo, mengeras lalu melemah. Nah, karena mengikuti peningkatan dan penurunan kecepatan darah selama ventrikel berkontraksi. Lalu ada stenosis mitral. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk stenosis mitral terdengar saat fase diastol, saat pengisian ventrikel dari atrium terlambat. Seringkali diawali oleh bunyi opening snap akibat paksaan terbukanya katup yang kaku. Nah, ini untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Lalu ada murmur pada insufisiensi atau regurgitasi katup atau kebocoran. Nah, murmur ini terjadi akibat katup gagal menutup secara sempurna yang memicu aliran balik atau backflow darah berkecepatan tinggi ke ruang jantung sebelumnya. Nah, yang ini terbagi lagi beberapa insufisiensi. Yang pertama ada insufisiensi mitral yang terdengar saat fase sistol atau darah memercik balik ke ventrikel kiri ke atrium kiri saat balik dari ventrikel kiri ke atrium kiri saat ventrikel memompa. Memiliki pola holosistolik, yaitu intensitas suaranya konstan atau datar sepanjang fase sepanjang fase sistol, karena aliran balik terjadi terus-menerus.
Nah, di sini dia menutupnya itu tidak rapat. Aduh, maaf. Nih, dia menutupnya tidak rapat. Lalu untuk insufisiensi aorta ini terdengar saat fase diastole, yakni dari darah aorta merembes kembali turun ke ventrikel kiri karena setelah katup yang dari aorta semiluris ini gagal menutup. Jadi memiliki pora decrescendo atau semakin lamanya dia semakin melemah karena gradien tekanan antara aorta dan ventrikel makin lama makin menurun di akhir diastole. Lalu untuk faktor hemodinamik lainnya itu adalah karakteristik dan intensitas murmur itu tidak hanya ditentukan oleh keparahan cacat katup, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan darah itu sendiri. Misalnya pada saat kondisi anemia, viskositas atau kekentalan darah menurun, darah yang lebih encer ini lebih mudah mengalami turbulensi, sehingga murmur fisiologis atau patologis dapat terdengar jauh lebih jelas. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk bagian ke-6 itu kita akan membahas tentang penyakit jantung bawaan. Itu ada VSD, ada ESD, ada PDA, dan tetralogi Fallot. Keempat kondisi ini adalah congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan struktur jantung yang terjadi sejak janin berada dalam kandungan. Yang pertama itu ada VSD atau ventricular septal defect. VSD adalah kondisi di mana terdapat lubang atau defek pada septum sekat yang memisahkan ventrikel bilik ventrikel sebelah kiri dan sebelah kanan atau sinister dan dexter. Lalu karena tekanan di bilik kiri itu lebih tinggi, darah yang kaya oksigen dan dari kiri akan mengalir atau bocor kembali ke bilik kanan, lalu dipompa kembali ke paru-paru. Hal ini menyebabkan paru-paru kelebihan cairan dan jantung bagian kanan harus bekerja ekstra keras. Sebelah sini. Nah, lalu ada ASD atau atrial septal defect yang mirip dengan VSD. Namun lubangnya berada pada sekat yang memisahkan atrium serambi untuk atrium dexter dan atrium sinister yang sebelah sini. Nah, itu darah dari atrium kiri yang kaya oksigen tadi yang sudah menerima darah dari pulmonal mengalir ke atrium kanan lalu bercampur dengan darah yang miskin oksigen. Jika lubangnya ini kecil, seringkali tidak menimbulkan gejala hingga penderitanya itu dewasa. Lalu ada PDA atau patent ductus arteriosus. Pada janin normal, terdapat pembuluh darah bernama ductus arteriosus yang menghubungkan arteri pulmonalis langsung ke aorta untuk membypass sirkulasi paru-paru karena janin belum bernapas. Normalnya ini pembuluh akan menutup secara otomatis segera setelah bayi itu lahir dan mulai bernapas. Namun pada kasus PDA, pembuluh ini gagal menutup atau tetap pattern terbuka sehingga darah dari aorta mengalir kembali ke paru-paru. Terus selanjutnya ada tetralogi Fallot atau tetralogi of Fallot atau disingkat dengan TOF. Ini adalah kelainan jantung bawaan sianotik menyebabkan bayi membiru karena kekurangan oksigen yang paling umum. Sesuai dengan namanya, itu adalah tetra. Ini merupakan kombinasi dari 4 cacat bawaan sekaligus. Pertama ada VSD, yaitu tadi ventricle septal defect, lubang pada sekat bilik. Lalu ada stenosis pulmonal, yang tadi masalah pada katupnya, entah dia tidak rapat atau dia yang kaku, katup yang kaku. Ini penyipatan pada katup atau arteri pulmonalis yang menghambat aliran darah dari bilik kanan ke paru-paru. Lalu untuk ada juga overriding aorta, yaitu posisi pembuluh darah aorta bergeser ke arah kanan terletak tepat di atas lubang VSD atau tadi ventricular septal defect, sehingga darah yang miskin oksigen dari bilik kanan ikut masuk ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Juga ada hipertrofi dari ventrikel kanan, yakni penebalan otot bilik sebelah kanan akibat kerja terlalu keras mencoba memompa darah melewati katup pulmonal yang sempit.
Baik, untuk bagian selanjutnya ada bagian ketujuh yaitu polarisasi dan depolarisasi membran sel, saraf, dan juga otot jantung. Kelisikan dalam tubuh manusia bergantung pada pergerakan ion seperti natrium Na+, dan kalsium Ca2+ melewati membran sel. Yang pertama itu ada polarisasi atau keadaan istirahat, resting potential. Definisi dari polarisasi adalah keadaan sel saat sedang tidak menerima rangsangan atau dalam keadaan istirahat. Lalu kondisi dalam keadaan ini bagian dalam sel bermuatan lebih negatif dibandingkan bagian luar sel. Lalu pada sel saraf muatan istirahatnya sekitar minus 70 mV, sedangkan pada sel otot jantung atau miokardium sekitar minus 90 mV. Keadaan ini dipertahankan secara aktif oleh pompa natrium kalium yang terus-menerus membuang 3 ion Na+ keluar dari sel dan menarik 2 ion K+ ke dalam sel. Nah, jadi ini udah kurang jelas. Di sini dia adalah pada masa istirahat. Lalu polarisasi itu kemudian berubah menjadi depolarisasi, keadaan aktif atau action potensial. Definisi ini untuk bagian ini adalah keadaan atau proses pembalikan muatan listrik bermuatan sel dari negatif menjadi positif akibat datangnya sebuah stimulus atau rangsangan. Prosesnya saat ada stimulus, pintu kanal ion natrium Na+ di membran sel terbuka lebar. Ion Na+-nya itu bermuatan positif masuk secara massal dan cepat ke dalam sel. Akibatnya, muatan di dalam sel melonjak naik dari negatif menjadi positif mencapai sekitar plus 30 mV hingga plus 40 mV. Lalu perbedaan depolarisasi saraf dan versus otot jantung itu yang pertama adalah sel saraf berproses, depolarisasinya terjadi sangat singkat, hanya persekian milidetik setelah puncak tercapai. Yang ini puncaknya ya. Lalu sel langsung melakukan repolarisasi kembali ke negatif agar bisa mengirim sinyal berikutnya. Namun pada sel otot jantung setelah depolarisasi cepat oleh masuknya Na+ tadi terdapat fase plateau atau fase datar yang sangat unik. Pada fase ini kanal ion kalsium mulai keluar. Pada fase ini kanal ion kalsium atau Ca2+ terbuka secara berlahan, membiarkan Ca2+-nya masuk sekaligus K+ ini mulai keluar. Lalu hal ini menahan muatan positif sel lebih lama, sekitar 200 sampai 300 ml. Nah, fase plateau ini sangat krusial karena memberi waktu pada otot jantung untuk berkontraksi penuh, memompa darah, dan mencegah jantung mengalami kram atau kejang. Dalam istilah ini adalah tetanus. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian bagaimana gelombang depolarisasi menjalar pada otot jantung. Nah, agar jantung dapat memompa secara efisien, otot-ototnya itu tidak berkontraksi secara acak, melainkan diatur oleh sistem kelistrikan khusus yang disebut dengan sistem konduksi jantung. Nah, perjalanan gelombang depolarisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dari nodus SA atau sinoatrial node. Nah, itu yang dikenal sebagai pacemaker, terletak di dinding atas atrium kanan. Gelombang depolarisasi bermula di sini secara spontan tanpa perlu perintah dari otak, disebut sebagai atau itu otomatisasi atau otonom. Lalu ini memicu detak jantung normal sekitar 60 sampai 100 kali dalam 1 menit. Lalu untuk penyebaran melalui atrium. Nah, ini gelombang listrik menyebar dari nodus SA ke seluruh dinding otot atrium kanan dan kiri melalui serabut internodal. Nah, bisa dilihat di sini dan berkas Beckman. Hal ini memicu depolarisasi atrium dan membuat atrium berkontraksi untuk mendorong darah turun ke ventrikel atau ke bilik. Lalu untuk nodus AV, dari nodus AV, atrioventricular node, area jeda, gelombang kemudian tiba di nodus AV yang berada di perbatasan antara atrium dan ventrikel. Di sini terjadi penunda atau jeda, kelistrikan sekitar 0,1 detik. Jeda ini sangat penting, ini memberikan waktu agar ventrikel terisi penuh oleh darah dari atrium sebelum ventrikel mulai berkontraksi. Baik, selanjutnya ada berkas His atau bundle of His. Nah, dan cabang berkas atau bundle branches. Setelah jeda, gelombang depolarisasi bergerak cepat menuruni berkas His, lalu bercabang menjadi cabang kanan atau right bundle branch dan cabang kiri left bundle branch. Nah, ini menerusi dinding sekat septum di antara kedua ventrikel menuju ke arah bawah atau apex atau ujung jari-jari jantung itu sendiri. Lalu serabut Purkinje. Nah, ini dari apex jantung
gelombang didistribusikan melalui jaringan serabut Purkinje yang menyebar ke seluruh dinding ventrikel dari arah bawah ke atas. Serabut ini menghantarkan listrik dengan sangat cepat sehingga menyebabkan seluruh otot ventrikel berdepolarisasi secara serentak dan berkontraksi kuat, meremas darah ke luar jantung, ke paru-paru dan seluruh tubuh, layaknya meremas pasta gigi dari bawah hingga ke atas. Baik, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pada bagian ke-9. Di sini adalah deteksi gelombang depolariasi dengan EKG. Lalu, prinsip dasar EKG ini tidak merekam kontraksi mekanik otot jantung, melainkan merekam vektor listrik, perbedaan potensial hasil depolarisasi dan repolarisasi sel miokardium yang merambat ke kulit. Nah, lokasi sandapan itu leads ada beberapa. Yang pertama ada sandapan ekstremitas atau limb leads, merekam aktivitas listrik dari bidang frontal depan terdiri dari lead 1, 2, 3 membentuk segitiga Eidhoven, dan lead augmented yaitu AVR, AVL, dan AVF. Lalu ada sandapan perikordial yaitu dada pada V1 hingga V6 merekam dari bidang horizontal. Bisa dilihat dari sini. Nah, ini V1 sampai V2 itu melihat septum sekot ventrikel, lalu V3 sampai V4 melihat dinding anterior depan atau ventrikel kiri, dan V5 sampai V6 melihat dinding lateral samping atau ventrikel kiri. Baik, untuk bagian selanjutnya kita akan mengenal sandapan unipolar dan bipolar. Nah, istilah sandapan sendiri dalam konteks neurofisiologi kemungkinan merujuk pada konsep sinapsis atau jenis neuron berdasarkan morfologi. Nah, yang pertama itu ada neuron unipolar atau nah ini ada unipolar, bipolar, dan multipolar. Neuron unipolar atau pseudo-unipolar memiliki satu cabang dari badan sel yang terbelah dua ke reseptor ke saraf pusat. Transmisi sinyal yang sangat cepat tanpa banyak prosesan di badan sel, contohnya saraf perasa atau nyeri ataupun suhu. Lalu ada neuron bipolar, itu memiliki satu dendrit penerima dan satu akson pengirim, memungkinkan integrasi dan pemrosesan sinyal yang lebih kompleks. Contohnya ada pada saraf sensori khusus pada retina mata atau penciuman. Selanjutnya kita masuk ke bagian 11 atau interpretasi dari gelombang EKG. Kita akan bahas EKG yang normal. Analisis EKG ini normal berfokus pada urutan kondisi listrik jantung yang sistematis. Sini bisa kita lihat gambar dari hasil EKG itu sendiri. Nah, gelombang P merupakan depolarisasi dari atrium, radius SA memicu atrium. Normalnya itu kurang dari 0,12 detik. Lalu ada interval PR, di sini bisa dilihat langsung. Jeda waktu listrik di nodus AV memberi waktu ventrikel terisi darah. Normalnya itu 0 kurang dari waktunya normal itu ada 0,12 hingga 0,20 detik. Lalu ada kompleks PQRS, di sini dilihat depolarisasi ventrikel yang bergerak sangat cepat. Normalnya itu sempit, kurang dari 0,12 detik. Lalu ada segmen ST, sini segmen ST, di situ adalah fase plateau atau datar isoelektrik, di mana ventrikel sepenuhnya terdepolarisasi atau istirahat. Lalu ada gelombang T, di sini merupakan repolarisasi atau pemulihan ventrikel. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu gelombang EKG yang tidak normal atau patologis. Kelainan pada gelombang EKG merupakan petunjuk utama adanya gangguan pada jantung kita. Nah, kelainan gelombang P bisa dilihat di sini itu atau P pulmonal ini tinggi atau meruncing, pembesaran atrium kanan, dan P pada mitral, lebar atau bertakik, itu pembesaran pada atrium kiri. Lalu ada kelainan pada interval PR terlalu panjang, itu artinya adalah blok atrioventrikular, hambatan listrik terlalu pendek. Maaf, saya ulangi. Nah, kelainan interval PR itu berarti terlalu panjang, blok
dari blok arterioventrikularnya. Ini menyebabkan hematogenesi listrik. Lalu ada juga terlalu pendek, itu adalah sindrom dari WPW, ada jalur listrik ekstra. Lalu ada yang selanjutnya ada kelainan ada dari QRS. Maaf. Nah, kelainan pada di sini QRS. Itu dia melebar, itu berarti blok cabang berkas atau bundle branch block. Lalu adanya gelombang Q dalam atau lebar, itu adalah tanda infark miokard, kematian jaringan atau masa lalu. Kematian jaringan masa lalu. Lalu kelainan segmen dari ST. Nah, ada beberapa, ada elevasi ST-nya naik yang seharusnya tadi datar, itu adalah tanda cedera otot jantung akut atau serangan jantung STEMI. Atau depresi ST, dari segmen ST yang harusnya rata ini dia menjadi turun. Itu adalah tanda jantung kekurangan oksigen atau iskemia. Nah, kelainan gelombang T tinggi atau runcing itu hiperkalemia atau kelebihan kalium, atau terbalik iskemia miokardium. Interval QT-nya memanjang, di sini QT memanjang itu berarti keterlambatan depolarisasi yang berisiko memicu aritmia fatal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.